Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Adi TV dimanapun berada, di Yogyakarta, di Indonesia dan di mancanegara. Kembali kita jumpa dalam program Nasyid Aden Adi TV. Di sini kita akan berbicara tentang dinamika perkembangan nasyid, sholawat, musik positif, pegiat sholawat dan pegiat nasyid. Acara ini disponsori oleh dekorasi dipersembahkan oleh Diamore Decoration. Pemirsa Adi TV, kali ini bintang tamu kita adalah seorang dai yang juga mantan rocker hadir di sini, yaitu Ustadz Anan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Denny, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat, kita jumpa lagi. Iya, semoga sehat selalu dan panjang umur yang berkah manfaat. Amin, Ustadz. amin, amin, Iya. amin. Selamat datang di program Nasyid Aden. Alhamdulillah sudah bersedia menjadi tamu kita, Ustadz. Sama-sama, Mas Ustadz, Kang Denny. hari ini kita akan berbicara tentang menjadi lebih baik atau hijrah, ya. Nah, konteksnya ini dengan karya, dengan nasyid yang dibuat atau dihasilkan, tentunya harus ada yang bisa lebih baik atau mempengaruhi siapapun yang mendengarkannya. Menurut Ustadz bagaimana, Ustadz? Dalam berkarya, kita ini semua ini kan karya Allah ya. Jagat raya ini karya Allah. Maka sebaiknya karya kita itu pun selaras dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu kebaikan. Allah ridhoi. Nah, dalam berkarya pun dalam hal musik sebaiknya kita bermusik yang positif. Yang positif ya. Sehingga menjadi manfaat untuk umat. Karena ada musik-musik yang pengaruhnya sangat negatif ya, terutama dalam hal syair-syairnya. Syair. Ya. Jadi nasyid-nasyid yang ada di Indonesia atau di mancanegara mudah-mudahan menjadi menjadi lokomotif ya untuk perubahan tadi. Karena hijrah itu sendiri adalah merupakan konsep ya, konsepnya adalah melakukan perubahan ke arah perbaikan. Ke arah yang lebih baik. Ya, ke arah yang lebih baik. Ustadz, seberapa penting syair itu harus positif? Seberapa penting? Syair harus super positif ya kalau syair sih. Syair musik ya? Macam-macam. Tapi musik pun ada yang kalau yang kudubrak, yang hingar-bingar nggak karuan, kan ada yang sangat didengerin itu sampai kadang-kadang malah bagi orang-orang tertentu pusing ya. Ya jadi syair pun begitu. Syair harus positif, harus mengajak kepada kebaikan. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 kalau nggak salah. Itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Termasuk syair. Syair itu kan rangkaian kata-kata. Nah, kalau sampai kemudian memprovokasi ya perkataannya tidak benar, kemudian memprovokasi untuk hal-hal yang negatif, misalnya ngajak pacaran, ngajak zina, ngajak syair-syair seperti itulah yang membuat manusia mungkin nanti ditanya pada hari akhir ya tentang perkataan yang dia buat, dipertanggungjawabkan. Iya. Maka kita sebaiknya berkarya pun harus kita hitung kelak akan karya saya ini dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ya. Ya, sangat penting sekali ya itu ya. Syair Ustadz. Ya. Maaf Ustadz. Dulu Ustadz terkenal di eranya itu sebagai rocker ya. Jadi sekarang mantan rocker Ustadz. Nah, itu rocker ya. Bisa sekarang aktif bersyiar, berdakwah, itu tentunya itu sebuah proses yang panjang ya Ustadz. Mungkin Ustadz, pemirsa pengen tahu, boleh ceritakan sedikit Ustadz prosesnya nih. Kalau diceritakan mungkin panjang ya. Ya 3 episode.
6 episode. 6 episode. Iya. Ya, dulu memang saya kalau menceritakan masa lalu, saya memang bermusik di area musik cadas gitu ya. Di area Rock. musik cadas rock. Bahkan saya bersama grup atau sendiri pernah masuk dalam 10 besar ya penyanyi rock maupun pencipta lagu rock se-Indonesia. Tahun berapa Ustadz? Tahun 87. 87 Ya, ya. kemudian tahun 92 bersama ini menjadi juara 2 se-Indonesia ya. Masya Allah. Itu. Tapi alhamdulillahnya Kang Dini. Alhamdulillahnya apa nih, Alhamdulillahnya. Ustadz? Alhamdulillah. Iya. Meskipun waktu itu tanpa saya sadari nih ya. Ini baru saya sadari belakangan. Iya. Meskipun saya musiknya cadas, ternyata sair saya rock pun ternyata dari dulu sudah Islami loh. Ya, waktu itu yang pertama Festival Rock Indonesia judulnya adalah Untuk Iran Irak ya. Untuk Waktu itu Iran dan Irak itu perang Lagi nih. perang teluk ya. Dahsyat, perang Iya. teluk luar biasa. Itu saya melihat lagu itu dari cara saya menyampaikan, di sana teriak Allahu Akbar, yang sini pun Allahu Akbar kan. Sebenarnya udah bersiar ya dari dulu Udah ya? bersiar waktu itu. Tapi tanpa saya sadari. Ya, kemudian yang festival rock yang berikutnya yang Lock Labor yang adain waktu itu saya juara 2 waktu itu juga lagunya begitu juga. Lagunya judulnya Tengara ya, Tengara itu waktu Tanda. itu tanda Iya. pertanda. Ya di sana ada bencana, di sana sini bencana gitu kan. Nah, itu juga saya sairnya juga ternyata tanpa saya sadari lagi. Bahkan yang menyadarkan saya setelah kesini, saya baru diingatkan oleh wartawan waktu itu, Ustadz waktu itu memang sudah Islami katanya. Sair-sairnya ya. Iya, dan tapi nggak saya sadari bahwa Tapi Ustadz masih hafal nggak itu sekarang lagunya? Kata apa itu dulu itu? yang untuk Irak itu Iya. salah satu syairnya yang saya ingat ini, di sana sholat, di sini bersujud pula, ya kan? Perang tadi di sini sholat, sini bersujud, teriak sama-sama Allahu Akbar, sini juga Allahu Akbar, perang. Tapi mungkin kalau sekarang bisa dirilis lagi Ustadz tuh dengan konteksnya tahun 2020 Ya, gitu. beda negara Iya, gitu ya. Iya. Iya, mungkin lebih ke nasyid nanti. Gitu ya. Iya. Tapi rock loh, nasid kan kalau ngerok susah loh. Iya. Ya, betul. Sangar. Nah, kalau yang Tengara juga gitu. Iman, tiada lagi iman. Lapar, mereka pun lapar. Itu seperti itu juga. Jadi ada selipan-selipan itunya. Itu yang membuat Saya sendiri. Ustadz sendiri? Ya, lagunya saya, syairnya saya sendiri juga. Setelah saya berdakwah ketika saya saya baru diingatkan oleh wartawan, Ustadz, saya ingat betul lagu-lagu Ustadz itu dulu juga sudah Islami. Tadi saya juga baru ngeh saat itu. Oh iya ya, gitu. Nah, kalau sekarang Ustadz juga buat karya ya. Ya. Dan tentunya syair isi yang diutamakan dulu ya Ustadz ya. Ya, syair dulu harus syair dulu. Saya lihat Air Mata Air Mata Tahajud, Tahajud, kemudian kedua album Air Mata Masjid. Air Mata Ya. Masjid. Kalau Air Mata Tahajud, yang nangis itu manusianya karena banyak dosa, sujud dalam sholat tahajud memohon ampun kepada Allah. Tapi kalau Air Mata Masjid, yang nangis bukan manusianya, yang nangis masjidnya, terutama banyakkan waktu subuh. Karena kosong gitu. Kosong, apalagi pandemi. Apalagi ini ya dimaknai betul ya kalau lagu nasyid itu kalau isinya bikin kita terenyuh ya Ustaz. Ya, insya Allah dengan lagu-lagu nasyid itu mudah-mudahan bisa mengajak kepada kebaikan lewat lagu. Karena lagu itu ya, banyak orang hafal lagu gampang dengan gampang, Iya. tapi hafal Al-Quran, hadis susah. Coba. Tapi kalau lagu bisa begitu berapa kali disiarin udah hafal gitu kan. Ustaz, maaf nih, karya yang seperti apa nih yang sebaiknya saat ini kita buat supaya karya itu bermanfaat? Yang seperti apa gitu Ustaz? Karya dalam hal lagu ya? Iya, dalam hal Ya, yang mengajak kepada kebaikan. Apa saja, temanya banyak ya. Temanya banyak sekali. Ambillah mungkin salah satunya mungkin mengajak untuk sholat ya, mengajak untuk bersedekah dan sebagainya, mengingatkan kemudian yang nahi mungkarnya, menjauhi
minuman keras untuk anak-anak muda, menjauhi narkoba. Saya ada tuh lagu yang menjauhi narkoba, judulnya Khomer. Ya. Khomer ya. Khomer juga ya, Khomer. Ya, judulnya Khomer. Di album yang pertama, lagu religi saya yang pertama, Air Mata Tahajud ya. Kita banyak kok bisa kita lakukan dengan tema-tema yang banyak sekali kita mengajak kebaikan. Ya, Masya Allah Ustadz. Kita nanti akan lihat foto-foto Ustadz nih. Saya sudah dapatkan foto-foto Ustadz. Beberapa foto masa lalu atau zaman dulu nih. Nah, tapi kita break dulu sejenak. Kita beri kesempatan untuk jeda iklan berikut ini. Tetap di Nasyid Aden Adi TV.